Di sini bahasanya Sunda apa Inggris? Hah? Sunda. Habib bisa Sunda seetik-seetik terkenal. Bu, ai bunyi kalimat tasbih teh kumaha? Ieu leuleus amat aing mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadan wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi guril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alallah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim. Amin. Wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Siyadatul habaib as-surafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ha'ibba'il a'idza ar-rahimah. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat, salam ta'zim wabil khusus kepada segenap para habaib, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat setempat kampung Bolang. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Kiai Haji Al-Jani, kepada Al-Mukarram Kiai Haji Matin Syamsuddin, kepada Al-Mukarram Kiai Haji Syaiful, kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ramli, dan juga kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Zaki yang insyaallah nanti akan memberikan ilmu dan tausiahnya kepada kita. Dan mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan segenap para tuan-tuan guru kita, para alimin ulama kita, para habaib kita, agar senantiasa selalu diberikan panjang umur oleh Allah, disehatkan badannya, dikuatkan istiqamah berjuang di jalan Allah, diberkahi langkah perjuangan dakwahnya, dibahagiakan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam penghormatan saya sampaikan terkhusus kepada segenap panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam, yaitu dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan segenap para panitia dari ketua hingga jajarannya dan kepada semua yang sudah bekerja keras untuk suksesnya acara ini, kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan apa-apa yang telah mereka korbankan, baik tenaga, pikiran, daripada semuanya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, dan juga kepada segenap kaum muslimin wal muslimat, dan juga kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua hadir duduk bersama di tempat ini tiada lain tiada bukan yaitu adalah untuk memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, duduknya kita di sini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya kita punya Nabi,
dan hadirnya kita dengan para tuan-tuan guru kita, ini semua Allah jadikan satu asbab, Allah jadikan satu wasilah yang dimana Allah turunkan rahmatnya untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang banyak hutang Allah lunasi hutangnya, yang rizkinya sempit Allah lapangkan rizkinya, dan tidaklah kita pulang dari tempat ini nantinya Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, saya tidak ingin berpanjang kata dalam mukaddimah, langsung saja karena waktu yang sudah semakin malam dan saya pun harus menguber acara satu lagi di kota Tangerang. Jadi sedikit banyak yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat untuk kita selaku hambanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Salawat dan salam pun mari sama-sama kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, jalan petunjuk hidup kita, yaitu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarga dan zuriyahnya yang tercinta, kepada para sahabatnya yang tercinta, kepada para tabi'in tabi'at, para salafun saleh, para alimil ulama selaku pewaris ilmunya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sama kita ketahui dan kita maklumi hadirnya kita pada malam hari ini yaitu dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi, sudah pasti akan merujuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakana haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mengawali daripada firman-Nya yaitu dengan kalimat tasbih. Subhana ay subhanallah, yang artinya adalah maha suci. Habib mau tanya, jawab yang kompak. Yang maha suci itu siapa? Kurang kompak. Yang maha suci itu siapa? Kurang semangat. Yang maha suci itu siapa? Apa ada yang maha suci selain Allah? Apa ada yang maha suci melainkan Allah? Enggak ada, saudara. Allah yang maha suci itulah ibadah Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang dimaksud? Tiada lain tiada bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita punya Nabi diperjalankan oleh Allah? Lailan, pada suatu malam, saudara. Bahkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya kita punya Nabi tidak memakan waktu satu malam penuh, hanya sebagian malam, saudara. Dari mana kita punya Nabi diperjalankan oleh Allah? Dari Al-Masjidil Haram yang berada di kota suci Mekah sampai ke Al-Masjidil Aqsa yang berada di negeri Palestina. Al-Masjidil Aqsa yang bagaimana? Alladzi barakna haulah. Al-Masjidil Aqsa yang di sekitarnya telah kami limpahkan begitu banyak keberkahan, kata Allah. Gimana enggak berkah Al-Masjidil Aqsa? Di sekitar Al-Masjidil Aqsa, di situ banyak makam para nabi-nabi Allah. Di sekeliling Al-Masjidil Aqsa banyak tempat lahirnya para nabi-nabi Allah. Saudara, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan nasib agar kita bisa berangkat ke tanah suci Mekah dan ke Al-Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Saudara, timbul pertanyaan, untuk apa kita punya nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah? Ini kalau kita bahas nggak cukup satu malam.
Kenapa? Karena kalau kita bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi, ini adalah kisah yang menembus batas, saudara. Sedangkan pada malam hari ini kita dalam waktu yang terbatas, tidak mungkin kita bisa menyampaikan dengan detail, dengan penuh daripada yaitu Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beberapa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bu, ibu, bu, masih hidup? Alhamdulillah. Yang pertama tadi, Bu, Allah mengawali daripada firman-Nya yaitu dengan kalimat tasbih. Habib mau tanya sama ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, tahu bunyinya kalimat tasbih? Tahu apa tidak? Gimana bunyinya? Iya, nu hadir 20.000, nu jawab 5. Di sini bahasanya Sunda apa Inggris? Hah? Sunda. Habib bisa Sunda seetik-seetik teranawan. Bu, ai bunyi na kalimat tasbih teh kumaha? Ieu leuleus amat aing mah. Ayo orang baca bareng-barang semua. Siap baca apa tidak? Ayo baca bareng-barang semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Allah, ya Allah, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa, Bu? Suka baca? Mau selamat dunia akhirat, jangan lupa setiap hari dawamkan kalimat tasbih. Insya Allah. Timbul pertanyaan, untuk apa kita punya Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah? Saudara, dari sekian banyak hikmah dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya kita punya Nabi, salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan salah satu perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang luar biasa, yaitu adalah perintah salat 5 waktu, saudara. Perintah salat 5 waktu ini nggak main-main. Langsung Allah yang panggil kita punya Nabi, saudara, untuk menerima ini perintah salat. Beda dengan perintah-perintah yang lainnya. Paling luar biasa adalah perintah salat. Allah langsung panggil kita punya Nabi untuk menerima perintah salat 5 waktu, saudara. Makanya kita punya Nabi pada saat ini Isra'kan, saudara, dari Al-Masjidil Haram sampai ke Al-Masjidil Aqsa. Eta kanjeng Nabi teu langsung ke Al-Masjidil Aqsa, tapi eta kanjeng Nabi dimampirkan heula ku Gusti Allah ke beberapa tempat. Pertama, Nabi Muhammad berangkat dari Al-Masjidil Haram menunggangi kendaraan burak, ditemani oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad berhenti di salah satu kota. Naon eta kota ngaranna? Thayyibah. Kota naon? Kota Thayyibah. Tahu kota Thayyibah? Bolang belok kiri seeutik. Eta kota Thayyibah diganti ngaranna jadi kota Yasrib. Nah, diganti deui ayeuna nu urang kenal eta jadi kota Madinatul Munawwarah, kota Madinah. Kanjeng Nabi dimampirkan ku Gusti Allah sampai ke kota Madinah heula.
di kota Madinah cek malaikat Jibril, ya Rasulullah, turun ya Rasulullah dari Burak, tunaikan sholat 2 rakaat di ini kota ya Rasulullah. Nabi turun dari Burak, Nabi sholat 2 rakaat. Beres dari sholat, Nabi bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, ini tempat apa namanya? Ini adalah kota Madinah ya Rasulullah, ini adalah kota Thayyibah, inilah nanti tempat yang akan menjadi tempat peristirahatanmu ya Rasulullah. Tuh, satu karak ya. Nabi sholat di kota Madinah, saudara, beres Nabi berangkat deh, menaiki Burak ditemani malaikat Jibril, berhenti lagi di salah satu tempat yaitu Syajarati Musa, pohon tempat Nabi Musa berteduh beristirahat pada saat dikejar oleh Raja Fir'aun, saudara. Nabi berhenti di eta tempat, saudara. Nabi turun, Nabi sholat 2 rakaat. Beres dari di situ, saudara, Nabi Muhammad berangkat dari turun dari di salah satu tempat yaitu adalah Gunung Tursina. Nabi turun di Gunung Tursina, sama saudara, Nabi turun dari Burak, Nabi tunaikan sholat 2 rakaat, saudara. Di Gunung Tursina Kanjeng Nabi berangkat deh, nges beraha tempat tah. Uy, Bu, Nabi nges beraha tempat tah? 5. Nges beraha tempat. Makanya aing ceramah sih emang ngobrol baik. Dengekeun. Bu, awas sih hade ya. Nges beraha tempat? 2. Enggas 3. Pertama Toi, kedua pohon tempat Nabi Musa beristirahat, ketiga Gunung Tursina. Anu keopat Kanjeng Nabi berhenti deui di salah satu tempat eta nu digaranan Baitul Laham. Lamun cek orang barat mah Bethlehem. Nyaho Bethlehem. Terus aing teh nyaho. Eta naon Bethlehem Habib? Baitul Laham eta adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihis salam. Nabi turun di Baitul Laham, Nabi turun, Nabi tunaikan sholat. Baru dari situ kita punya Nabi sampai ke Al-Masjidil Aqsa. Nabi turun, Nabi masuk ke Al-Masjidil Aqsa, Nabi tunaikan sholat di Al-Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad menjadi imam, makmumnya arwah para anbiya wal mursalin, saudara. Subhanallah, luar biasa ibadallah. Kalau kita Habib mau tanya, Nabi sudah berapa tempat? Enggak seberapa tempat? Jawab Siti. Beraha? 5 tempat. Ternyata Nabi Muhammad sebelum mendapatkan perintah salat 5 waktu, Allah ngesnyian isarah ke Kanjeng Nabi bahwasana Kanjeng Nabi bakal menerima perintah salat 5 waktu. Allah mampirkan dulu Nabi ke 5 tempat dan Allah izinkan Nabi untuk salat di 5 tempat. Eta isyarat di Gusti Allah kepada Nabi Muhammad bahwasannya kita punya Nabi melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu untuk menerima perintah salat 5 waktu, saudara. Alhamdulillah. Habib rek naros jawab nu kompak ieu urang kabehan beriman ke Kanjeng Nabi. Betul tante? Urang kabehan nu hadir pada penting ieu beriman ku Gusti Allah. Bener apa tante? Habib rek naros jawab nu kompak kabehan. Namun kitu urang semua negahkan salat tante. Salat apa tidak? Betul. Awas. Aitina peringatan Isra Mi'raj bae. Luar biasa. Ai giliran salat hare-hare bae. Aya nu kitu aya. Awas sing hade ulah sepelekeun nu ngaranna salat. Salat rasul ibadah. Salat eta adalah kepalanya ibadah. Lamun salat orang rapi, salat kita bagus, insya Allah amal-amal kita yang lain pun akan bagus. Amin ya rabbal alamin. Tapi lamun salatna orang males, salatna beletang-beletong, salatna sakadaek, gimana dengan amal-amal kita yang lainnya, saudara? Betul apa tidak?
Betul apa tidak? Makanya jangan pernah sepelehkan jangan pernah sepelehkan salat. Saudara, salat adalah identitas kita sebagai kaum muslimin. Saudara, salat adalah yang bisa mencegah kita dari keji dan munkar. Salat adalah jalan petunjuk kita untuk meraih sukses dunia dan akhirat, insya Allah. Kalau kita Habib mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Ini kita semua negakin salat apa tidak? Salat apa tidak? Ya nu hadir ya pada penting iya ngesalat isya tancan. Jujur Siti. Hah? Enggak. Alhamdulillah. Awas. Kunaon Habib tegaskan masalah salat, sebab zaman ayeuna ieu akhir zaman ieu. Jelema kuari mah kelobaanna daripada males untuk salat. Ya Allah ya Rabbi, eta masjid gede, indah, bagus. Tapi Habib rek naros ieu nu salat berjamaahna loba teh seutik. Loba teh seutik. Betul. Betul. Bo. Habib rek naros ibu boga salaki salatna berjamaah di masjid tante. Henteu. Betul. Nu bener ya. Awas salat eta pembedaan urang jeung hewan. Sing hade ya. Contohna kieu. Bo. Nyaho kebo. Lamun cek orang dia naon? Kebo. Lain munding lain. Naon? Kebo. Jujur jawab yang kompak. Kita sebagai manusia makan apa tidak? Kebo? Serua? Makan. Ai orang sebagai manusia tidur apa tidak? Kebo? Tidur. Orang selaku jelema selaku manusia salat tante? Ai kebo? Ente. Awas. Berarti eta lamun aya jelema Islam teu salat berarti eta jelema kebo. Betul tante? Nu kenceng ngomongna, lamun aya orang Islam teu daek salat berarti eta nu kenceng. Coba. Kurang kenceng. Tadi ya. Tadi jero masjid dah. Betul. Ulah sepelekan salat. Masya Allah, berarti lamun aya jelema Islam teu salat berarti eta keboh. Betul. Lamun orang boga anak orang teu salat berarti anak. Lamun orang boga lamun aya RT aya. Lamun aya RT teu salat berarti eta RT. Sia nu ngomong lain aing. Lamun aya RW teu salat berarti RW. Lamun aya lurah teu salat berarti lurah. Lamun aya bupati teu salat berarti bupati. Lamun aya pejabat teu salat berarti pejabat. Lamun aya menteri teu salat berarti menteri. Lamun aya presiden teu salat berarti presiden. Lamun aya kiai teu salat berarti kiai. Lamun aya Habib teu salat berarti Habib. Sentimen sia mah. Giliran Habib kamu. Betul. Mantakan orang teh kudu salat. Aya hiji kisah kieu Bu. Aya kebo. Aing cerita kebo bae mah. Engke ilmu nasihat mah ti Kang Jaki. Habib marah cerita bae. Bu. Aya kebo karak ngelahirkan boga anak hiji. Kebo. Iya kebo karak lahir ngomong ke emakna, ma iya teh urang saha, urang teh kebo, cek mana? Oh gitu. Oh urang kebo mah,
enggak sih ulah loba omong geura nyusu bae nyusu cenah eta anak kabo nyusu ka indungna. Singkat cerita eta keur ngeunah keur nyusu ka indungna dur bae aya suara kaget. Suara naon? Suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ieu anak kabo kaget. Mak, eta suara naon eta mak? Ya aya naon sia? Eta teh suara azan. Azan itu apa mak? Azan itu adalah panggilan untuk umat Islam menegakkan sholat. Oh begitu mak? Iya. Terus kita sholat apa enggak? Enggak, kita mah kebo. Oh gitu mah. Udah lu nyusul lagi. Nete deui eta kebo. Ke indungna. Keur ngeunah-ngeunah nyusu ke indungna. Aya suara deui. Kaget deui anak kebo. Mak, eta suara naon? Oh, eta teh suara iqomah. Bahwasana berarti sebentar lagi sholat bakal ditegakkan. Oh, kita nggak sholat mak? Enggak, pen urang mah kebo. Oh, kebo nggak sholat mak? Enggak. Udah lu nyusul lagi tak anak kebo. Terus tuh kebo anak kaget. Ningali loba manusia pakai peci putih, sarung putih, pakai baju koko. Mak, itu manusia pada mau kemana? Pakaiannya pakai rapi-rapi mak. Itu manusia mau menegakkan sholat. Oh gitu mak. Iya, orang teh sholat. Ente, pendibejakan ku aing ti tadi sia haram jadah doangan. Urang mah kebo teh sholat. Oh gitu. Masya Allah beres eta manusia sholat di masjid parulang. Ya Allah cek kebo itu manusia begitu mah emang harus begitu. Oh kalau kita mah enggak ya mah enggak. Berarti itu mah kalau itu mah ono kan lagi pada sholat loh mah. Itu yang di warung tuh lagi ngopi siapa itu mah? Itu mah itu lagi pen yang lain ke umat Islam kan harus sholat mah. Eta nu masih di pangkalan ojek saha eta mata sholat. Oh kalau itu bapak kebo. Betul tante? Betul apa tidak? Berarti kalau mun anu teh sholat berarti eta kebo. Masya Allah, awas mangkana tegakkan sholat, ulah jangan lalai, jangan males sholat, tegakkan sholat berjamaah. Iya masjid naon ngaranna ya? Masjid Jami Al Hidayah. Lamun berjamaah subuh sabaraha ya? Oh, aya 10 sap. Masya Allah. 10 jalma. La ilaha illallah. Ya peringatan Isra dan Mi'rajna Nabi, ayo urang kabehan eling ka Gusti Allah. Ingat kita ya bahwasanya kita manusia bakal mat. Tegakkan jangan lalai dalam hayu urang teh kudu semangat agar nanti enak adem ayem tentrem di akhirat. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Habib rek naros jawab no kompak. Bu masih napas? Alhamdulillah. Awas ulah tinggalkan sholat ya, jangan tinggalkan sholat karena sholat adalah kunci kita meraih sukses dunia dan akhirat. Insya Allah. Pak ayo bapak ya lulus amat aing mah kopi naya pantes eueuh Pak sholat berjamaah tadi mah bener ya. Orang tanya ibu-ibu nak bu jujur bapak salaki orang sholatnya berjamaah tadi imah di imah
anu imana dekat jeung masjid ge seru bae ya Allah ya Rabbi hayang teu boga salaki getol salat berjamaah hayang tante dibere ilmu naku Habib perhatikan ya lamun ijazah ke batur mah mahal ya gratis dibere ke orang dia bu hayang boga salaki teh semangat ibadah berjamaah di masjid gampang ada 3 perkara. Yang pertama, begitu masuk waktu azan jangan lupa ingetin apa? Ingat Habib rek naros begitu azan tiba iya ibu-ibu osok ngingatkan tante bener lain hare-hare bae lain ajan-ajan jong-jong ayo emak mah di harapan TV bae jujur saya Siti betul ingetin udah diingetin apa belum terus berangkat apa kagak nu bener ya orang teh kudu saling ngingetkeun dalam ibadah salaki ngingetkeun pamajikan untuk salat orang teh ayo ngingetkeun kebaikan insyaallah rumah tangga bakal sakinah mawadah warahmah betul apa tidak ingetin Habib jekula mah boga salaki eta geus diingetkeun enggeus terus kunaon ya Allah tetep bae tetep berangkat keneh bae eta emang kunaon salaki ibu emang gawe teh mending gawe mah jeboro-boro gawe ente laju berani ninggalkan salat Habib beda jeung salaki batur mah atuh piraku sierek serua betul emang eta salaki ibu teh gaweana naon gajina sabaraha ratus miliar meni berani ninggalkan karena salat 5 waktu ya Allah Habib mending salaki kula mah gawe jeung gaweana ge cuman ngang lamun teu kanggur paling ngus aya nu kitu aya lamun teu ngusup paling ngomean lamun teu ngomean burung ya Allah ya Rabbi urang teh kudu negakeun salat kita harus salat siapapun kita apapun pekerjaan kita apapun profesi kita wajib untuk menegakkan salat 5 waktu insya Allah. No pertama diingetin udah apa belum berangkat apa tidak teu berangkat keneh bae berarti anu kedua naon anu kedua siapin ya kadang-kadang ibu-ibu sok poho ieu padahal ini ganjaran pahalanya besar di hadapan Allah naon anu disiapkan begitu masuk waktu azan siapkan baju kokoknya siapkan pecinya siapkan sarungnya siapkan baju-baju untuk ibadah jujur sia Siti ayeuna mah ka aing geus disiapkan tante ente laju bae ieu teh disiapkan malah ngaguruang bae ibu-ibu mah cek bapana mah mana ieu baju jeung peranti salat tah aya di remnya atuh pangcokotkeun manja jasa aki-aki kudu bae di ala dan naon bae ge aya nu kitu aya mana jelemana ulah gitu ya mah lamun ngomong ka salaki geus duang kona baon bae bledak-bledug bae ka salaki ai bapak sia bapak sia bae betul jangan panggil dengan panggilan sayang abi terus apa lagi ayah apa papa naon deui osok manggilan naon bebek sia makan jengkol kene ngomong bebek udah Habib diingetin enggas disiapkan enggas berangkat teu ente aya nu ketilu nu paling ampuh naon anu ketilu lamun diingetkan enggas disiapkan enggas anu ketilu berarti
lamun diantarkan mual bisa kaburnya nah betul meneh hese-hese amat sholat berjamaah cenah ieu ya Allah ya Rabbi Bu eta jurus paling ampuh cek selakinan ogah aing diantar ku ini mendingan aing berangkat sorangan akhirnya sholat berjamaah alhamdulillah awas ulah sepelekan sholat insya Allah geus nya geus peuting urang berbagi waktu jeung guru urang ya oke udah apa terus siap lanjut betul nanti dilanjut oleh guru-guru kita Habib rek berangkat di ke kota Tangerang insya Allah orang panjang umur sehat walafiat insya Allah nanti kita ketemu lagi dan jumpa kembali amin ya rabbal alamin terakhir Habib rek ajak baca sholawat siap baca sholawat ayo bareng-bareng kabehan semuanya salatullah sadamullah ala toha salatullah ala yasin habibillah semua salatullah ala toha rasulillah salatullah على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي توسلنا وبالهدي وكل موجة بأهل البدر يا الله صلى الله سلام الله على طه رسول الله صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم بارك لنا في رجب محمد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن سيدنا صلاة الله صلوات semuanya صلاة الله ala yasin sekali lagi angkat tangan semua Allahumma barik lana fi rajab amin amin Allahumma fi rajab wa sha'bana wa ballighna wa hasil sidana sallatullah على الله رسول الله صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي محمد صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك alaihi wa ala alaihi. Mungkin cukup sekian dari Habib, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.